Dalam rapat penting ini, Kang Deddy menegaskan target besar, Jawa Barat harus bebas dari kabel berantakan, demi kota yang lebih rapi, aman, dan nyaman untuk semua. Pak Jatel dulu deh. Siapa Jatel? Pak, siapa? Itu kabel telepon, Pak. Sekarang jalan provinsi udah bagus, jalan kabupaten udah bagus. Teleponnya udah kinclong. Kabelnya, Pak, kabelnya, Pak. Ya, saya, Pak. Siap, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gubernur yang hadir di sini. Bapak, dari Abjatel memang selama ini kita sudah melakukan penataan Pak kabel di tiap kota kabupaten Pak. Itu termasuk yang tadi Pak Gubernur bilang yang Pemda Karawang alamannya. udah Pak, sama Bapak Aib kita sudah MOU Pak setiap kota Apa kabupaten. mulai? Nah itu lagi tunggu PKS sama Pak Kadis Pak, sama Pak Arman tinggal PKS-nya. Seluruh jalur jalan provinsi di seluruh provinsi Jawa Barat. Siap Bapak. Dan sekarang saya lagi fokus di depan Gedung Sate Pak. Karena Gedung Sate itu kabelnya mau diturunkan juga. Datinya kita bangun. Sekarang lagi proses penurunan kabelnya Pak. Ya. Kalau izin Bapak nanti bisa selalu dengan Bapak. Iya. Izin Pak Bu, kalau untuk wilayah Karawang kemarin memang dari pihak Abjatel makanya ke hasil sesuai dengan arahan Pak Bu. Waktu itu langsung tindak lanjut ketemu dengan Abjatel ini dari provinsinya. Kalau yang dari Karawang hadir? Oh hadir, Ketua Abjatel Karawang. Waktu itu sudah dengan Pak Bu dengan Pemda. Nah kita ada di Jalan Jenderal Ahmad Yani kurang lebih sekitar hampir 2 kilo. Dan kemarin itu kita sudah mapping, termasuk juga Jalan Tuparet itu hampir 1,3 kilo. Termasuk jalan Kertabumi ini yang Kertabumi ini yang melintas dari Tuparet ini kurang lebih 1,6 kilo. Termasuk juga yang di Jalan Arif Muhammad Hakim ini kurang lebih sekitar hampir 1,78 kilo. Nah ini Pak Bu kita juga sudah punya plan perencanaan. Insya Allah di 2026 kita mungkin sudah akan mulai yang di wilayah dengan Pemda. Setelah itu 2027 nya ini kurang lebih tadi yang ada sekitar 3 ruas jalur Pak Bu. Nah, jadi Insya Allah kalau kemarin memang kita panggil juga Pak Bu dari pihak providernya, mereka keberatan dengan Abjatel. Saya sih yang penting kabel sudah turun ke bawah aja, terima kasih Pak Bu. Saya sih nggak muluk-muluk, yang penting mereka rapi. Gitu kan. Terus kalau melihat dari pihak Abjatel sendiri juga justru dari pihak providernya ini bawa dari Telkom Pak. Yeah. Ada dari Telkom, kemarin juga ada dari Telkom, ada dari Bisnet, ada dari Binet, gitu kan. Nah mereka memang sepakat dengan Abjatel. Ada juga ke kita Pak Bu waktu itu ini dari yang sudah kerjasama dengan Kota Bekasi. Cuman memang harganya terlalu tinggi kata mereka. Saya mau jualnya berapa? Pak Bupati belum kena biaya lagi ini. Nah itu yang kemarin. Nah, makanya saya bilang Abjatel yang kemarin diarahkan oleh Pak Budi. Saya bilang saya sangat setuju supaya itu proyek. Yang penting kan proyeknya dapat. Ini kayak pihak Telkom, pihak Bisnet, pihak Binet gitu kan. Mereka tidak merasa keberatan gitu. Mereka mau turun gitu. Mungkin itu Pak Budi. Baik, setelah ini Sekda tindak lanjuti segera, ya kan, perubahan struktur jaringan telepon dan jaringan internet lainnya untuk semuanya menggunakan pola bawah tanah, tidak berantakan seperti sekarang apalagi di pusat kota. Nah kemudian nanti kan bukan dengan Abjatel saja, dengan seluruh para pengguna jaringan telekomunikasi tersebut. Kalau misalnya pemasangannya juga lewat bawah tanah, harus terintegrasi dengan pembangunan daerah, itu yang saya maksud. Sekarang itu kan banyak kejadian, trotoar sudah rapi, udah kinclong, udah dicek, tiba-tiba digali lagi, kabel lagi dipasang, ya maksud saya, gitu loh. Nah, maksud saya ke depan seluruh perencanaan pemasangan jaringan kabel telekomunikasi bawah tanah atau perubahan dari atas ke bawah, kita pengen 2029 itu sudah bawah semua. Itu terintegrasi dengan pembangunan provinsi. Misalnya provinsi bangun jalan, provinsi bangun drainase, provinsi bangun trotoar bareng. Kabupaten bangun jalan, bangun drainase, bangun trotoar bareng. Sehingga biar sekali gali itu untuk semua kepentingan. Gitu loh. Galinya satu, dipasangin kabel, ditutup oleh trotoar atau dipasang dimasukin pipa, ditutup, disimpan di bawah drainase. Nah, saya contoh problem di kota Bandung sampai Lembang itu dan seluruh jalan kota Bandung itu pasti kalau hujan deras banjir, Pak.
Kenapa? Satu, drainasenya tidak berfungsi. Kedua, drainasenya penuh dengan sampah, nyangkut kabel. Gitu loh Pak. Jadi sampah, udah ada pipa PDAM, kabel, drainase, hujan, ya sudah. Tambah sampah, ya banjir meluap. Nah nanti bikin rencana besar Pak. Rencana besar, terintegrasi dengan kabupaten kota. Jadi rapatnya langsung dengan kabupaten kota, dengan PU, dengan Perkim. Nanti terintegrasi. Kota Bandung, misalnya tahun depan kan kita pasti nata drainase. Sama, ya pokoknya dengan semuanya lah, ya. Pokoknya nomor pakai kabel, WKB. Gitu nomor pakai kabel. Nah itu semuanya terintegrasi Pak. Dalam satu perencanaan yang sama, biar biayanya lebih murah. Gitu. Dan bila perlu, ya ini harus mulai, kalau menurut saya, kalau mau berani, Pemprov Jabar mau monopoli, bangun jalan tengahnya dibuka, kasih pipa di tengah, bukan di drainase, di tengah jalan, dimasukin median jalan, masukin kabel semuanya di situ lewat samping, kemudian ditutup oleh beton atau aspal, keren. Itu namanya Jawa Barat istimewa. Kalau sekarang belum istimewa, belum istimewa. Nah, jadi kayak begitu.